Komplek Perguruan Muhammadiyah Sinabang, Kabupaten Semelu, Aceh. Ya, ini suasana di pagi hari yang cerah. Pelantikan dan serah terima jabatan Kepala MTS Muhammadiyah Sinabang beserta pelepasan purna tugas G3 di Perguruan Muhammadiyah Sinabang, 4 Muharram 1445 Hijriah, 22 Juli 2023 Masehi. Ini persiapan kue ya. Ya, persiapan konsumsi. Ya, konsumsi. Ini bersama Ibu Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah Sinabang nih. Ini langsung turun tangan. Acara apa, Bu? Acara sertijab, Pak. Iya, ya. Pergantian. Ya, sebentar lagi saya kan mau diganti. Iya, iya. Inilah kawan-kawan kita belum pada datang. Iya, iya. Makanya Iya, iya, iya. kita ambil alih. Iya, iya. sementara. Iya, iya, iya. Ini Bu Mur juga ya, ikut partisipasi juga. Ya, si adik pun ikut juga nih. Ya, ini Miss Baby juga. Halo. Halo. Gimana Miss Baby? Sehat? Aman? Sehat. Iya. Terkendali. Sekali. Ini bendahara Hari ini MTS kosong. Muhammadiyah. Ya, ini. Jadi dirjen hari ini. Iya, iya, iya. Semangat terus ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di kantor MTS Muhammadiyah Sinabang dalam rangka acara pelantikan dan serah terima jabatan Kepala MTS Muhammadiyah Sinabang serta pelepasan purna tugas guru tenaga kependidikan di Perguruan Muhammadiyah Sinabang. Kemudian salam dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau satu-satunya manusia yang telah berhasil merubah akhlak manusia dari akhlak yang tidak baik kepada akhlak yang baik seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sebagai kata penghormatan kami yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Semelu, kemudian yang kami hormati ayahanda kami Buya Muksin, kemudian yang kami hormati Ibunda Aisyah, kemudian yang kami hormati Bapak Dikdasmen Kabupaten Semelu, kemudian yang kami hormati pengawas MTS dan MA Muhammadiyah Kabupaten Semelu, kemudian yang kami hormati Ketua Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Semelu, kemudian yang kami hormati Kepala Sekolah Kepala Sekolah Komplek Perguruan Muhammadiyah Kabupaten Semelu, kemudian yang kami hormati dan kami banggakan kepada seluruh tamu undangan, Bapak Ibu yang turut hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini.
Kemudian untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan saudara Mudi Amin. Kepada Mudi Amin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya Mars Muhammadiyah oleh Baby Febri Kurnia SS. Kepada Ibu dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Jangan
hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan petikan surat keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Semulu nomor 110 garing Kep garing 3 Remawi titik 0 garing F garing 2023 tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah garing 20 Juli 2023 Masehi tentang pemberhentian Kepala MTS Muhammadiyah Sinabang dan pembacaan petikan SK Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semulu nomor 3 Remawi garing Kep garing 3 Remawi garing 0 garing F garing 2023 tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah garing 20 Juli 2023 Masehi tentang pengangkatan Kepala MTS Muhammadiyah Sinabang sisa masa jabatan 2023-2026 oleh Sekretaris Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non-Formal PDM Kabupaten Semulu yang akan dibacakan oleh Budi Darso SPD. Pada Pak Budi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semulu nomor 110 garing F garing 3 Remawi titik 0 garing F garing 2023 tentang pemberhentian dengan hormat Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Sinabang. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semulu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Semulu pada tanggal 15 Juli tahun 2023 memutuskan menetapkan keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Semulu tentang pemberhentian dengan hormat Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Sinabang. Pertama, terhitung mulai tanggal 20 Juli tahun 2023 memberhentikan dengan hormat nama Sri Inayati SPD, tempat tanggal lahir Sinabang 14 April 1971, pendidikan S1 Pendidikan Kimia, dari jabatannya sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Sinabang dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sumbangsinya selama ini dalam membina dan memajukan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Sinabang. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sinabang pada tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah atau bertentangan dengan 20 Juli tahun 2023 Masehi. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semulu, Ketua Fauzan SAG, Sekretaris Usman SAG ditandatangani. Selanjutnya, keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semulu nomor 111 garing Kep garing 3 Remawi titik 0 garing F garing 2023 tentang pengangkatan Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Sinabang masa jabatan 2023-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semulu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Semulu tentang pengangkatan Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Sinabang masa jabatan 2023-2026. Pertama, mengangkat dan menetapkan nama Ahmad Farid SPD, tempat tanggal lahir Lamame 17 September 1989, NBM 1463-1993, pendidikan S1 Pendidikan Fisika, jabatan guru di Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Sinabang, terhitung mulai tanggal 20 Juli tahun 2023 diangkat menjadi Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Sinabang masa jabatan 2023-2026. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan honorarium jabatan sebagai Kepala Madrasah setiap bulannya sebesar 2 juta rupiah dan dapat berubah sesuai dengan kemampuan keuangan Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Sinabang. Ketiga, dalam menjalankan tugasnya, Kepala Madrasah berkewajiban mengelola dan mengembangkan madrasah sesuai dengan ketentuan persyarikatan serta bertanggung jawab
kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Simbulu. Keempat, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Kelima, petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sinabang pada tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah bertepatan 20 Juli tahun 2023 Masehi, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Simbulu, Ketua Fauzan Esagi, Sekretaris Usman Esagi di Tangerang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pelantikan Kepala MTS Muhammadiyah Sinabang oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Simbulu, Pak Fauzan Esagi. Pada Bapak dipersilakan. Naskah pelantikan. Pada hari ini Sabtu tanggal 4 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan 22 Juli 2023 Miladiah, saya atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Simbulu akan melantik saudara menjadi Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Sinabang masa jabatan 2023-2026. Sebelum saya lantik, saya bertanya, apakah saudara bersedia untuk dilantik menjadi Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Sinabang masa jabatan 2023-2026? Kemudian diikuti Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji bahwa saya sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Sinabang, bahwa saya sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Sinabang masa jabatan 2023-2026 akan menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan ketentuan kaidah dan peraturan yang berlaku di lingkungan perserikatan Muhammadiyah dan peraturan pemerintah Republik Indonesia. Hanya kepada Allah lah saya mengabdi, dan hanya kepada Allah juga saya meminta pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Simbulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah melantik saudara sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Sinabang masa jabatan 2023-2026. Sinabang 4 Muharram 1445 Hijriah 22 Juli 2023 Miladiah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Simbulu, saya sendiri Fauzan Esagi. Acara selanjutnya, serah terima jabatan Kepala MTS Muhammadiyah Sinabang dari Ibu Sri Indriati SPD kepada Bapak Ahmad Farid SPD dan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sertijab.
oleh Pak Fauzan SAG. Disaksikan oleh Pak Fauzan SAG, kemudian Pak Pengawas, kemudian Pak Dikdas, Buya Musim, Ustaz Karlim. Bawa sekarang kecil. Di bawah ya. Sudah coba baca gimana? Tapi kita ada bagi yang seragam. Tunggu ya. Kepala Pelaksana Manusia Nabang, dan mudah-mudahan segala amal, segala ikhtiar yang dilakukan selama ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah amal ibadah. Amin. Amin, amin, amin. Mana sih? Di mana? Mana? Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Sinabang untuk melanjutkan program-program yang telah ada dan menciptakan inovasi baru untuk membawa Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah pada desa masa-masa yang akan datang. Acara selanjutnya, penyerahan cendramata dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sebulu kepada Kepala MTS Muhammadiyah Sinabang yang lama, Ibu Sri Hidayati SPI, dan dilanjutkan dengan penyerahan cendramata kepada purna tugas ketika di lingkungan perguruan Muhammadiyah Sebulu, yaitu kepada Bapak Danwin SH, Bu Ade Afnilia, Bapak Yatimin SPDI, Ibu Almawati SPDI, Bapak Sabdar Husin Rahmat Hidayat. Silakan. Cendramata dari Madrasah Muhammadiyah Taman
kata-kata ini selalu membawakan kebersamaan Muhammadiyah. Memang agak ringan cuma kadang lebih jangan pandang harganya tapi pandang Oke, emang kita bagi-bagi. Nah, lanjut. Bu Alma. Bu Alma ya. Bu Alma ini satu-satunya yang menjadi istri Saleh. Ini mudah-mudahan dan bukan kemenangan tapi untuk mengikat hati. Oke. Ginikan aja bro. Ini kan tiba-tiba. Yatimin, ini dia Pak. Kameramen. Walaupun secara lisan ini tapi hati kita tetap satu dengan Muhammadiyah. Maka fisiknya juga. Nanti kita buka. Pak Sadam. Pak Sadam. Oke, kasih. Kalau kenang-kenangan itu seolah tidak ada ada dari PDA. Untuk bertiga. oh ya. Siapa? Yang ke depan, yang ke depan. Bu Sri Nayati, Bu Alma, Pak Yatimin. Pak Yatimin. Apa itu? Nanti yang nggak tahu nyusul. Biar coba dokumennya. Tidak yang lama ya. Ya, pas tapi yang lama. Dah. Seperti kegiatan kemarin, karena nanti sebentar lagi jam 11 Komanda Angkatan Laut Kabupaten Bulu akan datang untuk mengikuti acara mudik. Jadi kepada seluruh santri dan santriwati sudah bisa bersiap-siap memakai pakaian seperti kemarin untuk kita menghadiri aula dalam rangka mengisi acara penyambutan santri baru yang akan diisi oleh Komandan dan Manang Kabupaten Bulu. Dilanjutkan pemberian piagam penghargaan diberikan kepada pakai pakaian terus, kemudian nanti hidupnya selama 18 tahun menjadi guru di madrasah. Kemudian panitia persiapan
piagam penghargaan diberikan kepada Ibu Almawati atas dedikasinya dan pengabdiannya selama 14 tahun menjadi guru Kemudian Ibu Ade Afliliana, beliau mengabdi selama 15 tahun. Kemudian Pak Bahulan, beliau mengabdi selama 33 tahun. Piagam penghargaan langsung saja diberikan oleh Buya Muksin pada Buya dipersilakan. Bu Alma, Pak yang ada di sini saja dulu. Bu Alma. Oh gitu. Ibu adik siapa yang dapat izin? Ibu Rika boleh? Dokumentasi, silakan. Dekat kali. Mewakili ya. Dekat kali. Saya nggak dapat. Saya dari sini bisa. Cuma kena emang. Nggak apa-apa. Nanti kalau kalian Maju-maju. Gelap ya. Saya dekat. Baik, cara selanjutnya sepatah kata dari Kepala MTS Muhammadiyah yang lama, Ibu Sri Hidayati SPD, dipersilakan. Semangat. Iya. Semangat. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang berbahagia ini kita telah diberikan kesempatan dan kesehatan guna menghadiri acara pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Sinabang serta pelepasan purna tugas GTK di perguruan Muhammadiyah. Salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Simelu, yang saya hormati Bapak yang mewakili GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Simelu, yang saya hormati Ayahanda Penasihat Muhammadiyah Kabupaten Simelu, yang saya hormati Ibunda
Teka Aisyah yang juga turut hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah yang baru saja dilantik. Yang saya hormati Bapak Mudir Pesantren Darul Quran Muhammadiyah. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Plus Muhammadiyah. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal. Dan yang saya hormati seluruh dewan guru yang berada di komplek perguruan Muhammadiyah sejak dari TK sampai ke tingkat Madrasah Aliyah. Dan semua yang saya hormati juga semua hadirin yang hadir pada hari ini yang tidak tersebutkan oleh saya, ya semoga saja kita hadir di sini melangkah kemari dengan hati yang ikhlas ya untuk mengikuti acara pelantikan dan sertijab ini. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sedikit saya bercerita mengenai diri saya. Ya, mengenai diri saya semenjak dari kecil saya sudah berkecimpung di perguruan atau di yayasan Persyarikatan Muhammadiyah ini. Dari kecil ya saya sudah dibawa kemari oleh orang tua saya. Ya karena kebetulan orang tua saya adalah merupakan salah satu tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Sumelu ini. Jadi kami anak-anaknya itu selalu diingatkan untuk selalu berbakti ya ke Muhammadiyah ini atau berpartisipasi ke Muhammadiyah ini. Jadi semenjak dari kecil ya saya sudah mengikuti berbagai kegiatan di Muhammadiyah ini. Sudah terpanggil untuk tetap berbakti, untuk tetap selalu berada di lingkungan Muhammadiyah ini. Saya bersekolah juga di Muhammadiyah, SD di Muhammadiyah, madrasah saya juga di Muhammadiyah. Kepala sekolah saya ya kebetulan masih juga ada di sini, Ustadz Muhsin, itu kepala sekolah saya waktu di Madrasah Sanawiyah. Ketika saya kuliah, mungkin juga karena Muhammadiyah itu juga terlalu dekat dengan saya praktek PPL-nya juga di SMA Muhammadiyah di Banda Aceh. Jadi tidak lepas Muhammadiyah itu dari saya. Saya di Madrasah Sanawiyah, ya ini lebih kurang 23 tahun. Ya, lebih kurang saya di sini ya di Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah pada dahulunya sampai sekarang itu lebih kurang 23 tahun 8 bulan. Ya, karena saya ditempatkan di sini mulai saya honor bakti yaitu 2 Januari 1995 ini saya mulai mengajar di sini dan sampai saat sekarang ini. Jadi memang Muhammadiyah ini selalu melekat di hati saya. Ya karena saya tidak pernah ke tempat lain. Walaupun ada ke tempat lain itu hanya misalnya honor ya, tapi Muhammadiyah tidak pernah saya tinggalkan. Kepada Bapak Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Sumelu, ya saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ya karena telah memberikan amanah menjadi pimpinan Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah ini lebih kurang 4 tahun. Dan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya karena jabatan menjadi kepala madrasah inilah jabatan tertinggi yang saya rasakan. Sebelumnya saya hanya menjadi seorang guru. Nah, ketika saya diangkat ya ini saya sangat berbahagia pada saat itu. Ya cuma juga merasa takut. Tapi alhamdulillah berkat dorongan ya dari bapak-bapak kami ya sehingga saya bisa menjalankannya ya lebih kurang 4 tahun. Terima kasih saya juga ya kepada Bapak Ibu Dewan Guru
Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah yang telah bekerja bersama saya, ya, yang telah mendukung saya, yang telah menyokong saya selama masa kepemimpinan saya. Ya, saya berharap dan berdoa semoga amal ibadah dan kerja keras daripada Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Sanawiyah ini diterima dan menjadi amalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan maaf saya itu kepada Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Dewan Guru. Kemungkinan selama saya menjabat sebagai pimpinan Madrasah Sanawiyah, mungkin ada sikap saya, tutur kata saya, ya, yang menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya, terutama Dewan Guru yang setiap hari kita berhadapan, ya, kita bergaul. Saya mohon dimaafkan. Kepada Bapak Ahmad Farid, selamat datang, ya, selamat menjabat sebagai kepala madrasah di Sanawiyah Muhammadiyah. Semoga saja kita bisa bekerja sama, dan saya sangat berharap, ya, semoga saja program-program yang sudah kita jalankan bisa dilanjutkan, ya, karena selama ini Madrasah Sanawiyah itu sudah melaksanakan pembelajaran sampai sore, walaupun itu hanya 4 hari. Jadi mudah-mudahan saja ini juga bisa terus dijalankan, insya Allah, ya Pak. Harapan saya semoga dalam masa kepemimpinan Bapak sebagai kepala madrasah yang baru, sekolah kita bisa menjadi lebih maju, sekolah kita bisa menjadi lebih unggul. Wangi aroma kayu gaharu, tempat bermain anak rotan. Apabila berjumpa dengan pimpinan baru, pimpinan yang lama jangan dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya dibalas ini nampaknya. Iya, baik. Iya, ada balas ya. Baik, acara selanjutnya. Sepatah kata dari Kepala MTS Muhammadiyah Senabang yang baru, Ustadz Ahmad Farid SPD. Kepada Ustadz dipersilakan. Ada ubi, ada talas, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan sebuah kesempatan yang sangat mulia, yaitu pelantikan atau sertijab Kepala Madrasah Sanawiyah yang baru dan pelepasan guru-guru kita yang sudah mengabdi beberapa tahun. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah merubah tatanan kehidupan umat manusia dari alam yang tidak berilmu pengetahuan menjadi orang yang bisa menulis, bisa membaca, sehingga seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumuluh,
beserta jajaran. Kemudian yang kami hormati Buya Muhsin Rauf selaku penasihat Pondok Pesantren Muhammadiyah atau MDQ. Kemudian yang kami hormati Ayah Darlim. Kemudian yang kami hormati Bapak Pengawas Sekolah MTS. Kemudian yang kami hormati Bapak Dikdas Pendidikan Kabupaten Sumulu. Beliau ini adalah pernah bersama saya pelatihan K13 di Banda Aceh, sehingga tidak asing wajah beliau. Beliau kepala sekolah pada saat itu di Pulau Tepah, tapi dengan bergilirnya waktu beliau ditarik ke dinas sampai pada saat dia menjadi di Dinas. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Khairil Anwar juga ikut pada kesempatan yang mulia ini, saya ikut berbahagia. Kemudian Pak Parioto, kemudian Pak Usman, ini adalah guru-guru saya semuanya. Kemudian Ustadz Alam Syah juga, Bu Arfa, ini luar biasa. Kemudian juga kami hormati kepada ibunda-ibunda kami Aisyah sudah ikut di sini pada acara pelantikan. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Farhan selaku Direktur Rumah Sakit sekaligus Ketua Pembina MDQ. Ini adalah beliau ini selalu memberikan semangat kepada kami para ustadz di sana. Semangat dan semangat, jangan pantang menyerah dalam membina anak-anak. Memang di dalam membina anak ini banyak risiko, maka diberikan selalu semangat kepada kami. Berbagai macam tantangan yang kami hadapi di sana dari luar, baik itu orang tua, wali-walinya. Jadi laporan-laporan yang disampaikan ke kami, kalau tidak diberikan semangat, barangkali kami sudah tidak diingat di sana. Tapi karena beliau ini selalu berikan semangat motivasi yang sangat luar biasa. Sholat subuh selalu bersama kami, walaupun beliau dalam kesibukan. Kemudian juga kami hormati pada Bapak Usman sebagai Kepala MA, kemudian Ibu Sri selaku Kepala MTS yang lama, kemudian Pak Adi Faisal selaku Kepala STPLus Muhammadiyah. Ini adalah hari yang sangat luar biasa. Saya pun terkejut kemarin pada saat teleponan pertama dengan Ustadz Maulana. Seandai-andai sehingga jadi kenyataan. Sehingga kemarin setelah pada sholat Jumat saya didatangi sebuah surat undangan pelantikan kepala sekolah MTS. Hati ini bergetar mendengar kata-kata undangan yang selama ini tidak terbayangkan oleh saya. Saya ini biasa-biasa saja, sehingga diangkat menjadi kepala sekolah. Bagaimana badan tidak bergetar? Yang saya hadapi adalah orang-orang tua saya, orang-orang senior saya. Saya baru kemarin darah tampuk pinang, masih baru istilahnya. Kalau diumpamakan, saya ini seperti sebiji jagung, baru tumbuh dia, walaupun umur sudah 33 tahun. Kemudian pada saat ini juga, kenapa saya menjadi kokoh duduk di sini? Karena saya yakin ayahanda saya yang di depan ini tidak mungkin melepas saya sendiri. Seandainya mereka itu lepas tangan dari saya pun tidak juga mau. Tapi karena mereka ini ada di belakang saya, maka saya akan mencoba melanjutkan perjuangan Ibu Sri Inayati selaku kepala sekolah MTS yang dulu. Dan saya tidak mau kalah dengan juga Ibu Sri ini. Beliau bercerita tentang Muhammadiyah, ya kan? Otomatis yang lawannya ini juga begitu. Saya kenal Muhammadiyah, ini saya bersyukur kepada Bapak Usman.
Saya SD Negeri 1 Lamame 6 tahun. Kemudian saya pindah sekolah SMP-nya di daerah sekarang ini SMP 1 Tepat Tengah kalau tidak salah, Simpang Langting. Saya tinggal di rumah Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Ramayani pada saat itu, Karisa Hamzah. Jadi kenal dengan Pak Usman ini, beliau diundang untuk ceramah Isra Mi'raj di SMP itu. Ya, Masya Allah. Masya Allah, ini nih, ya ini masih teringat ya. Ini Masya Allah. Lalu pada saat itu beliau diundang, saya kebetulan langsung ditunjuk ketua kelas 3 pada saat itu. Lalu kami itulah yang mengontrol di sana semua kawan-kawan. Setelah selesai Pak Panda Usman ini berceramah dengan semangat luar biasa. Ini dia semangat. Pada saat itu masih muda nampaknya, sehingga masih menggelegar ketika berbicara. Lalu dengan pembicaraan itu dari awal sampai akhir ia berceramah. Saya di belakang. Saya amati pencerahan beliau dengan perjuangan beliau ke Simelu, kemudian berbagai macam tantangan hidup yang dialami sampai dia ke sini itu karena pengaruh berita dalam koran. Cita dengan ibu Bapak. Iya. Lalu selesai, beliau ini pulang, tidak sempat bersalaman dengan beliau, buru-buru katanya. Karena saya tinggal di rumah kepala sekolah, kan dekat ini. Nah, saya bilang, Bunda, siapa yang berceramah tadi itu? Iya. Namanya yang tadi itu Usman SPD. Dari mana itu? Muhammadiyah. Mana Muhammadiyah? Lalu pada saat kelas 3 mau lulus, Bapak Anda, mohon maaf, saya carilah tempat Bapak Anda ini, mana katanya Muhammadiyah. Tapi yang masih di sana kemarin itu, masih di kota, masih lantai 2 papan. Ya. Lalu Bunda ini sering belanja ke pasar, saya ikut. Padahal dulu setelah selesai SMP dikasih ke SMK, nggak mau saya bilang. Jadi mau kemana? Setiap dia ke pasar saya ikut. Saya bilang di mana Muhammadiyah? Lalu ditunjuk pada saat itu masjidnya masih masjid dari papan juga. Ini Muhammadiyah katanya. Bunda, mulai saat ini jangan saya dikasih kemana-mana. Saya sekolah di Muhammadiyah. Masya Allah. Dari mana asal getaran itu? Dari Pak Panda Usman nih gara-garanya. Iya. Pak Usman. Iya. Memang kalau sekarang ini beliau kurang tampil ini nggak tahu kita. Tapi kalau dulu subhanallah sampai ke Simpang Lanting, sampai ke sana lagi banget tidak tahu kita. Ya. Singkat cerita Bapak, Ibu Ayahanda semua. Pada tahun selesai saya kuliah dengan jurusan fisika itu, memang awalnya saya ada sedikit kekecewaan dari Bapak Usman. Ya. Ikut tes di sini dulu ada program D2 bahasa Arab di Jawa Timur Bapak ya. Sehingga ditanyakan saya lulus. Cuman karena ada surat-surat dari Bunda dari kampung tidak dikasih saya ke sana. Sehingga saya teleponlah Bapak Anda saya mohon maaf orang tua tidak kasih. Begitu kecewanya Bapak Anda ini sehingga saya tidak ditelepon. Sehingga pada suatu saat saya dibawa ke Medan, jalan-jalan, keliling-keliling mungkin mana tahu melihat kampus yang lain kan, tidak bisa juga. Jadi kekecewaan itu sehingga tidak lama terjadi tersimpan. Saya harus cepat-cepat minta maaf itu. Sebentar sekali ada izin, kami ke aula nih. Kebetulan Pak dan Lanal hari ini mengisi materi untuk anak kerja kita. Lanjut Pak Ken. Singkat cerita pada saat itu, maka saya sekolah di Universitas
Astronomi Muka, ambil jurusan fisika. Saya juga ambil jurusan kimia, matematik, fisika. Saya lulus di fisika pula Pak Khairul Anwar. Padahal saya tidak sanggup sebenarnya, tapi di situ pula lewat. 4 tahun saya baru mengerti apa itu fisika. Sebelumnya ikut, saya tidak ikut. Masih seperti anak PAUD begitu. Tapi itulah lulus. Pada saat saya mau selesai, alhamdulillah dapat 4 tahun selesai. Menunggu uang untuk wisuda sehingga sampai 4 tahun setengah. Setelah saya dari sana, saya mengabdi di SMP Negeri 1 Sumur Barat sampai 2019, makanya tadi bersama dengan Pak Dikdas ini. Kemudian 2019 mencoba bergabung dengan MDQ sehingga juga bergabung dengan, pada saat itu masih Pak Usman kepala MTS, kemudian baru beralih ke Ibu Sidi. Sampai sekarang ini juga masih bergabung bersama-sama kita di sini. Intinya adalah pada saat saya pertama dapat Muhammadiyah dan sampai sekarang ini ya tetap Muhammadiyah. Nah begitu. Saya tidak berpanjang lagi cerita karena pantunnya terakhir ya. Nanti pantun saya walaupun berbalik-balik tapi nanti ke sana pasti tidak tepat. Saya berterima kasih banyak kepada Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah sudah memberikan kepada saya kepercayaan untuk menjadi kepala sekolah MTS Muhammadiyah. Sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu, menyadari amanah yang diberikan kepada saya ini berat dan sangat kompleks. Artinya ke depan kita bukan mundur, ke depan kita akan maju. Itu artinya. Jadi kalau saat ini lagi maju, kemudian pada saat beralih jabatan ke saya misalnya mundur, saya ini ikhlas menerima semua saran dan masukan demi sekolah kita ini maju nanti ke depannya. Pada saat saya sudah menjabat, tidak terlepas Bapak Ibu, saya ini tidak bisa naik kalau tidak ada tangga Bapak Ibu. Tangga saya di mana? Ini adalah ada guru-guru saya, ada guru senior, ada guru junior. Inilah yang membantu saya. Kalau tidak ada mereka ini saya tidak bisa apa-apa. Nah, sebatang kara gimana mau buat? Mau maju? Tidak bisa. Jadi saya berharap kepada guru-guru KTK ini semua, mari kita sama-sama membangun. Saya ini hanya sebagai tonggak. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang bersama saya bekerja sama-sama. Kalau memang kita mau maju sama-sama. Dan kami pun selaku nanti sebagai kepala sekolah di dalam bekerja seperti saya katakan tadi, bahwasanya saya ini masih dalam keadaan juga belajar. Pak pengawas dan Pak Dikdas barangkali ini perlu juga masukan dari dinas. Jikalau nanti saya belum pas mengerjakan tugas, tidak apa-apa Pak pengawas, saya siap bersedia menerima. Terakhir saya sampaikan, Ibu kepala sekolah yang lama sudah memberikan yang terbaik di MTS kita ini. Kami juga bersama-sama dulu, beliau kepala sekolah, saya gurunya, guru anak-anak. Saya diberikan jam pelajaran kelas 3, kelas 2, kelas 1. Pada saat nanti saya pun juga begitu, sudah menjabat kepala sekolah. Ibu Sri, saya tidak pernah melupakan Ibu. Tadi kan ada pantunnya. Tidak ada, ini jawabannya nanti ya. Saya tidak akan melupakan Ibu, kenangan-kenangan Ibu di sini. Otomatis apa yang Ibu sudah berikan sangat luar biasa, sangat kami hargai. Dan bukan lagi melupakan Ibu Sri. Kami tetap memberikan istilahnya masukan-masukan dari Ibu. Misalnya Ibu Sri pikir begini, gak apa-apa kita buat. Karena yang pertama beliau senior saya, kedua orang tua. Jadi
Ya, jadi karena barangkali kata-kata dari saya sampai di sini, selama dari awal bercerita sampai saya sudah menjawab dari pantun Bu Sri dengan bukan pantun, walaupun nanti ke pantun. Tapi ini semua adalah, sekali lagi saya tekankan, saya tidak sendiri, saya bersama-sama dengan ayahanda ibunda. Tidak usah segan-segan memberikan masukan dan kritik pada saat saya menjalankan tugas nantinya, insya Allah. Ini pantun biasa ya Bu Sri. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ibu dahulu memang sudah mengerjakan yang terbaik di MTS, tidak pernah saya lupakan. Terima kasih barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya. Bimbingan dan pengarahan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Semelu kepada Ustadz Fauzan dipersilakan. Kurang kuat peserta dengan kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati orang tua kita, ya Haji Muhsin Rafsangi, yang sama-sama kita hormati Bapak para pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Semelu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Kasih GPK, kesempatan ini mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semelu yang Kabid Dikdas ya, yang pada hari ini mewakili dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semelu, Bapak Dinul Amin sebagai pengawas madrasah di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Semelu, Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah beserta seluruh pengurus. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para kepala unit pendidikan di lingkungan Muhammadiyah Kabupaten Semelu yang hari ini telah berhadir bersama-sama kita. Ibu Sri Nayati yang baru saja menyerahkan jabatan pada Bapak Farid yang kami hormati, dan pada kita semua, para guru ya, dan kita yang hadir, ada IPM juga ya, IPM dan seluruh kita yang hadir. Mohon maaf kalau ada yang tidak disebutkan, yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini adalah suatu hari yang tentunya bersejarah bagi kita di dalam lembaga pendidikan keguruan Muhammadiyah, yaitu serah terima jabatan, pelantikan dan serah terima jabatan. Beberapa tahun yang lalu, 2 tahun ya, kita telah menunjuk Ibu Sri Nayati sebagai Kepala MTS Muhammadiyah, dan sampai saat sekarang ini sebenarnya masih ada beberapa bulan lagi
waktu SK tersebut. Namun karena kita di Muhammadiyah kepada Sumulu dan dengan pemerintah daerah sudah duduk bersama, beberapa kali melakukan koordinasi dalam rangka penertiban administrasi ASN di lingkungan pemerintah daerah menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Maka PNS yang ditugaskan di luar Satker pemerintah daerah itu seharusnya sudah dari 1 tahun yang lalu ya, itu dialihkan kepada Satker di pemerintah daerah. Bagi kita di Muhammadiyah ini bukan hanya karena Muhammadiyah itu swasta ya, tapi juga di sisi lain karena madrasah nomenklaturnya itu juga berada di bawah Kementerian Agama. Kita melakukan hal ini dalam rangka penyelamatan pada saudara kita yang telah oleh pemerintah daerah ditugaskan dalam waktu yang lama, di luar satkernya. Jadi nanti di aplikasi di pemerintah daerah itu tidak akan ditemukan madrasah sanawiyah, itu tidak akan ditemukan. Madrasah aliyah itu tidak akan ditemukan. Yang akan ditemukan di aplikasi kepegawaian di pemerintah daerah itu adalah sekolah, apakah sekolahnya SD, SMP, ya, bahkan SMA tidak lagi. Karena SMA juga sudah menjadi pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah Aceh atau tingkat provinsi. Jadi jangan nanti, kenapa saya harus sampaikan, supaya mengantisipasi seolah-olah jangan nanti tersebar atau menyebar di media sosial seolah-olah dinas pendidikan menarik. Nah, seolah dinas pendidikan menarik guru yang berada di Muhammadiyah. Itu kita menepis hal itu. Kita punya hubungan baik ya dengan pemerintah daerah. Kita bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka mencerdaskan anak bangsa ini. Maka di samping itu juga ada regulasi-regulasi yang mengatur bagaimana hubungan kita, apa yang bisa dibantu, bagaimana mensiasati. Itu ada aturan-aturan. Walaupun Bu Sri nanti sudah bertugas di SMP, mungkin separuh waktunya atau jam pelajarannya sebagian bisa diambil di sini. Itu nanti adalah masalah teknis. Tapi dia harus memasukkan dulu kepada satker pemerintah daerah. Ini upaya pengawasan. Memang pada awalnya kami sudah mencoba juga di Kementerian Agama untuk membawa ada beberapa orang lagi, 9 orang lagi yang berada di lingkungan Kementerian Agama untuk pindah misbar atau misbahet ke Kementerian Agama. Setelah kita coba, ternyata sudah ada regulasi yang baru. Inilah regulasi. Kadang-kadang kita baru ingin menyelesaikan sebuah persoalan, kadang regulasinya sudah berubah juga. Akhirnya datang sebuah regulasi yang menyatakan boleh misbar atau pindah ke Kementerian Agama, tetapi harus melalui hukum, harus melalui uji kompetensi. Nah, kalau dilaksanakan uji kompetensi itu, yang pertama penganggarannya dulu. Maka kalau tahun ini edarannya itu tidak mungkin tahun ini ada uji kompetensi, karena harus dianggarkan oleh pemerintah. Dan setelah dianggarkan dilakukan uji kompetensi, didata siapa yang akan masuk, dan kemudian juga setelah diuji itu belum tentu semuanya juga akan lulus. Maka untuk itu beberapa kali kita telah menemui ya pemerintah daerah berkoordinasi. Maka pada hari ini
beberapa pegawai negeri yang berada di madrasah ya atau di Muhammadiyah ini, kita untuk memenuhi sistem administrasi kita namanya membuat surat pengembalian. Nah, itu cuma untuk melengkapi administrasi saja. Karena di pemerintahan itu tidak boleh suara saja, harus tertulis. Maka untuk penyelamatan itu tertulis, kita tuliskan. Ini saya sampaikan biar nanti lebih jelas kalau ada informasi dibuat. Kemudian pada kesempatan ini juga ada beberapa orang guru dan tenaga pendidikan kita yang kita berhentikan secara formal. Kita purna baktikan istilahnya, tapi purna bakti ini tidak seperti purna bakti di pemerintah, ya, ada pensiunnya. Di dalam SK tadi purna bakti, ya kan? Kenapa kita lakukan hal itu? Karena pertama adalah sesuai dengan regulasi bahwa keputusan Menteri Agama nomor 1006 tahun 2021 itu mengatakan bahwa batas usia itu ada batas usia sebagai guru. Dan kemudian juga untuk mengangkat guru itu juga ada jelas dia harus memiliki ijazah kependidikan. Harus ijazah kependidikan. Kecuali nanti yang diajarnya ke Muhammadiyah itu adalah wewenang di Muhammadiyah. Bapak-bapak dan ibu, maka itu harus kita lakukan hal yang seperti itu. Dan juga ada berdasarkan efisiensi. Efisiensi apa? Kita hari ini di Muhammadiyah ya, dengan berkembangnya Muhammadiyah itu memang di satu sisi menggembirakan bagi kita. Berkembangnya lembaga pendidikan itu mengembirakan bagi kita. Tapi di sisi lain itu menambah beban kita. Nah, maka efisiensi itu harus juga dilakukan. Kalau hanya untuk satu pekerjaan hanya dibutuhkan satu orang, itu kita itu namanya efisiensi. Penghematan. Hari ini kita punya madrasah. Ada madrasah aliyah, ada madrasah sanawiyah, ada SD plus, ada di Aisyah ada TK, ada PAUD. Dan itu harus kita lakukan efisiensi itu. Kita harus menghitung berapa biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini Bapak dan Ibu, kita dengan sistem klasikal ini 30 orang satu lokal dengan 5 orang satu lokal itu biayanya sama. Nah, makanya kita harus berebut, lembaga pendidikan itu harus berebut mencari. Hari ini sampai perguruan tinggi itu mencari mahasiswa. Bahkan perguruan tinggi negeri sendiri mencari mahasiswa. Kenapa? Untuk melakukan keseimbangan, seimbang antara siswa dan gurunya dan biaya pembelajaran. Madrasah di lingkungan Kementerian Agama di Muhammadiyah ini masih luar biasa. Kalau kita di Muhammadiyah itu sudah kita lakukan, regulasi itu sudah kita laksanakan. Jadi itu kondisinya, maka kita harus ada yang memang diberhentikan dengan hormat, dengan ucapan terima kasih. Ya, bahkan tadi kita dengar ada yang sudah mengabdi sebanyak 30 tahun, sudah mengabdi 15 tahun, mengabdi 14 tahun, juga seperti yang kontrak Pak Yatimin dan lain sebagainya. Nah, itu memang seperti itu regulasi. Nah, namun ya untuk berbuat di Muhammadiyah itu tidak terbatas juga. Walaupun dinasnya di luar, untuk berbuat di Muhammadiyah itu saya rasa banyak cara yang bisa dilakukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ke depan tentu bagi kita tanggung jawab kita bersama adalah meningkatkan mutu madrasah.
meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang ada, baik sekolah atau madrasah. Kalau tidak, kalau sudah di bawah 20 per lokal atau 15 orang per lokal siswa kita, dari segi hitungan matematika kita sudah skor. Itu aja hitungannya di madrasah itu. Kalau sudah sedikit siswanya, kita sudah skor. Di waktu kita sudah skor, tentu kita harus mencari modal yang lain. Nah, kita harus mencari pinjaman yang baik. Kalau pinjaman terus kan akhirnya kita sudah terikat. Kemudian tentu kita sudah lebih terdepankan. Hari ini kita punya madrasah aliyah, sanawiyah, SD, TK. SD alhamdulillah saat sekarang ini sedang berkembang. Dan kita di Muhammadiyah ini sebenarnya satu kesatuan yang harus kalau ada yang lemah kita bantu yang lemah. Ada yang harus kita sama-sama keroyok dalam artian bukan menghancurkan ya. Keroyok untuk membangkitkannya, kita bangkitkan. Kita bersama-sama. Bahkan kita tidak kuat kita di Muhammadiyah secara internal ini, kita harus keluar, cari anggarannya, mencari dananya. Karena mau kita tingkatkan mutu, guru tidak ada kan tidak mungkin. Kita tingkatkan mutu, operator tidak ada tidak mungkin. Hari ini semuanya secara digital, secara digital. Jumlah siswa tidak bisa dimainkan lagi. Kalau zaman-zaman dulu di data emis itu bisa saja dilaporkan jumlah siswa laporkan 30, yang ada cuma 22 bisa. Hari ini sampai ke pusat yang dilihat adalah data emis. Berapa dana bos kita dilihat adalah data emis, tidak laporan tertulis kita dari sini. Maka mana yang sudah kurang sesuanya, kita harus sama-sama mencurahkan perhatian kita. Kalau sistem apa itu pemerintah itu apa namanya? Subsidi silang. Ya. Ada subsidi silang. Itu yang dilakukan pemerintah sekarang ini kepada kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hari ini kalau kita contohkan sistem pemerintah, kelompok yang garis ekonomi lemah, uang listriknya sangat ringan sekali. Tapi kelompok yang dianggap walaupun tidak mampu dianggap mampu. Contohnya PNS. PNS itu dianggap mampu karena dia punya penghasilan setiap bulan. Walaupun penghasilannya diambil oleh Bank Aceh atau BSU. Itu bagi yang dianggap dia berpenghasilan mampu, penghasilan setiap bulan, itu diberikan beban tambahan. Sehingga listrik kita lebih mahal. Itu namanya subsidi silang. Sebenarnya yang diberikan kepada yang kurang mampu tadi dari kita. Dan begitu juga di lembaga pendidikan sekarang, sistem pendidikan nasional, perguruan tinggi, banyak fasilitas-fasilitas yang didapat oleh orang-orang kurang mampu. Tapi orang-orang yang dianggap mampu, di waktu masuk perguruan tinggi itu ditanya, didata, apa pekerjaan ayahnya, apa pekerjaan ibunya, apa penghasilannya satu bulan, berapa jumlahnya. Itu biasanya semakin tinggi, makanya juga semakin tinggi uang kuliahnya. Itu subsidi silang. Kita di Muhammadiyah seharusnya kita juga antar lembaga setidaknya mempunyai subsidi silang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, maka kemudian saya menyampaikan kepada kita di Muhammadiyah ini harus mengedepankan bagi kita yang telah bergabung di Muhammadiyah, mari kita sudah rekrutmen juga, kita sudah harus mengedepankan visi dan misi Muhammadiyah, terutama di dalam bidang pendidikan. Maka visi pendidikan Muhammadiyah itu adalah membentuk manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, berkemajuan, dan unggul dalam impact sebagai wujud tajdid dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Membawa anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terlihat dalam kehidupannya sehari-hari beramal yang mulia, berakhlak yang mulia. Menjadi anak-anak yang mempunyai akhlakul karimah.
Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh unsur, terutama unsur tenaga pendidikan, mari kita, di samping kita mengajarkan nilai-nilai ketakwaan, keimanan kepada anak kita, nilai agama kepada anak kita, mari kita ajarkan, kita contohkan akhlakul karimah itu, akhlak yang mulia, sehingga kita berharap di Muhammadiyah ini tidak ada lagi guru yang merokok, tidak ada lagi guru yang merokok. Terganggu orang lain karena asap rokok itu daripada orang yang merusak. Apalagi kalau kita akan melarang siswa kita untuk tidak merokok, kita melarang siswa kita untuk merokok, tetapi kalau kita sendiri juga sebagai seorang yang merokok. Nah, ini bagian kecil saja, belum lagi dari bagian berpakaian, bagian dari berintegrasi sesama kita di dalam lingkungan kompleks Muhammadiyah ini, terutama dan juga di luar. Karena bagi murid-murid kita itu, guru itu dilihatnya bukan hanya di kompleks perguruan ini saja, tapi sampai di luar dia akan melihat juga. Walaupun kita tidak posisi guru pada waktu itu, tapi pandangannya adalah tetap kita itu sebagai guru. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, karena mungkin banyak kegiatan kita yang lain. Dan sekali lagi saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Ibu Sri Inayati yang selama ini telah mengabdi sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah, ya, yang beliau juga tadi sudah mendepankan testimoninya, ya, bagaimana dia dari kecil sampai saat sekarang ini tetap di Muhammadiyah. Maka saya katakan tadi dalam penyerahan, ya, kalau orang sebut cenderamata, kalau kita di Muhammadiyah janganlah sebut cenderamata, tapi itu adalah ikatan hati kita dengan Muhammadiyah untuk masa yang akan datang. Muhammadiyah itu selalu menunggu untuk kiprah kita. Maka tidak wajar kalau ada orang mengatakan saya itu tidak diikut-ikutkan di Muhammadiyah. Sebenarnya karena tidak mau ikut saja di Muhammadiyah. Orang yang memang punya jiwa Muhammadiyah, saya rasa diundang atau tidak diundang, dia akan tetap hadir di Muhammadiyah. Dalam sisi apa saja, dalam kegiatan apa saja, kita bisa membawa. Dan hari ini Aisyah harus berbangga bahwa ini sudah ada kader ke depan. Untuk prodi-prodi selanjutnya sudah ada calon ketua Aisyah kita. Sudah nampak, ya kan? Ini bukan saya mapakan. Ini artinya ini adalah sebuah keberhasilan. Di waktu kita harus meninggalkan, di waktu itu sudah ada yang tumbuh. Ini yang harus ada. Di Muhammadiyah saya rasa itu harus ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kemudian kepada Bapak Ahmad Faris, ya, yang baru saja kita lantik, kita berharap kami menitipkan amanah ini. Amanah ini adalah amanah perserikatan dan amanah kita bersama untuk membawa Muhammadiyah, Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah untuk maju, untuk lebih unggul, untuk meneruskan program-program yang telah diwariskan oleh Ibu Sri Inayati dan juga memunculkan inovasi-inovasi baru untuk perkembangan bagi lembaga pendidikan kita, Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah. Terakhir, apa terakhir? Saya berpantun ini tidak bisa sebenarnya, tapi bolehlah sedikit-sedikit saya berpantun. Kalau salah, tolong diajarkan. Ke kebun memetik japan. Japan itu tahu? Tahu ya? Jipang ya, Jipang ya. Ke kebun memetik jipan. Jipang dipetik untuk kudapan.
Kalau Ibu Sri Inayati sudah di lingkungan Dinas Pendidikan, Muhammadiyah jangan dilupakan. Tapi kemarin juga dia. Oke, boleh. Walaupun saya cari-cari dulu kan. Ambil parit. Bukan parit. Ambil arit. Ambil arit pergi ke sawah. Untuk memanen hasil garapan. Kini Ustadz Farid sudah menjadi sekarang Ustadz Farid sudah menjadi kepala madrasah. MTS Muhammadiyah harus menjadi terdepan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya arahan dan bimbingan tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Kami undur diri. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya perkenan nanti kepada Ibu Inayati, kemudian Ibu kepada Pak Farid, ya. Kemudian teman-teman yang memang akan pindah ya ke satuan pendidikan yang lain untuk bisa berdiri di depan. Kemudian nanti secara bergantian kita akan memberikan ucapan tentunya selamat datang buat Pak Farid ya, dan selamat jalan kepada teman-teman yang lain. Kemudian setelah itu mungkin kita bisa foto bersama untuk menjadi dokumentasi kita pada hari ini. Demikian, terima kasih. Untuk yang mungkin belum selesai makan minumnya diselesaikan terus ya, sehingga bisa aktif untuk kita laksanakan dan selanjutnya. Terima kasih. Di sana ada di posisi yang tadi ya. Setelah nanti salam-salaman baru kita lanjutkan dengan foto bersama. Baik, dilanjutkan dari pimpinan. Kemudian nanti baru yang lain. Ya, langsung aja Bu. Yang lain kalau ke belakang boleh. Kalau ini ditarik sedikit ke depan. Bisa ini. Selanjutnya kita tetap duduk di tempat semula. Nanti bagi yang mau berfoto nanti bisa berdiri di belakang ya. Tetap duduk di tempat semula. Kita posisi dulu aja. Yang lain yang ibu-ibu silakan salaman dulu, nanti kita foto bersama. Yang lainnya yang di belakang silakan. Cuma jangan nangis ya, biasa-biasa saja. Nangisnya nanti. Kamu kameramen. Udah duluan.
Gantian Bu, gantian. Gantian Bu. Yang perlu lihat ke depan semua ada berapa? Siapa? Bala. Muhammadiyah. Berdepan. Kayak turun dengan enggak nyampe.